Ini adalah Logitech G321, headphone gaming terbaru dari Logitech yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Soalnya dia udah keluar beberapa bulan yang lalu, tapi baru sempat gue bahas. Hehehe. Logitech G321 ini hadir dengan desain yang sleek dan clean banget. Nggak berasa terlalu gaming, masih kelihatan casual, tapi ada aksen gaming-gamingnya dikit. Aksen gamingnya itu terutama ada di pilihan warna kabelnya yang beda banget sama warna keseluruhan dari si headsetnya ini. Warna Tosca disempatin sama Logitech di kabel dan juga tombol volumenya. Sisanya warnanya putih dan abu-abu. Ya, Logitech G321 ini punya desain yang mirip banget sama Logitech Zone 5 100 yang udah dipakai sama anak gua bertahun-tahun ke belakang. Meskipun mirip, tapi jelas ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya itu terutama ada di aksen warnanya dan juga ada di koneksinya. Untuk koneksinya selain Bluetooth, Logitech G321 ini juga dibekali sama koneksi wireless Lightspeed. Ya, jadi ada dongle tambahan yang bisa kalian konekin ke PC kalian untuk dapetin koneksi wireless tanpa delay. Sayangnya dongle-nya ini interface-nya USB Type-A ya, jadi kayaknya memang diperuntukkan khusus untuk PC kalian. Ya, kalau kalian pengen konekin ke UMPC kayak ROG Xbox Ally X yang gue punya, jadi nggak bisa pakai dongle Lightspeed-nya. Tapi nggak apa-apa, karena dia juga udah pakai Bluetooth 5.2 yang punya latensi harusnya secara teori itu rendah. Pas gue pakai pun kayak nggak ada latensi sama sekali, jadi masih aman, lancar, jaya. Bluetooth 5.2-nya ini bisa kalian konekin bukan cuma ke UMPC kayak ROG Xbox Ally X gue itu, tapi juga bisa ke handphone, iPad, laptop, whatever lah, you name it. Ya karena koneksinya yang cukup luas itu, makanya gue bersyukur nih Logitech G321 dibikin secara lightweight sama Logitech. Beratnya cuma sekitaran 200 gram aja, jadi kalau kalian masukin ke dalam tas, itu nggak bakal berasa nambah beban tambahan. Dan ya, secara build quality juga dia kokoh. Jadi dimasukin tas tanpa dikasih case apapun lagi, harusnya sih masih aman ya. Meskipun kalau headphone ini bisa dilipat, kayaknya akan lebih enak lagi untuk dipakai travel. Ya dari sini udah kelihatan sih, memang kayaknya Logitech bikin G321 bukan buat travel, tapi buat stay di suatu tempat aja. Tapi karena dia enteng, bawa travel juga harusnya masih oke kok. Lanjut lagi ya, gue akan bahas bagian desainnya. Untuk ear cup dan juga headbandnya, dia nggak menggunakan bahan kulit, tapi pakai bahan kain yang breathable. Jadi ketika dipakai dalam waktu lama, itu nggak bikin telinga dan kepala kalian itu gampang keringetan. Cuma untuk yang warna putih ini, karena semua bahan kainnya itu abu-abu muda, jadi gue agak khawatir dia gampang kotor. Karena Logitech Zone 5 100 anak gue yang warnanya pink itu udah kotor banget. Dan juga kalau punya abu hitam ntar bisa kena. Hehehe, gitulah ya, karena warnanya putih jadi akan rawan banget kotor. Tapi jangan khawatir ya, khusus untuk ear cup-nya ini bisa kalian copot dan bisa kalian ganti. Ya meskipun gue belum nemu ada penggantinya khusus G321, mungkin ada yang universal dan bisa dipakai juga. Atau mau kalian cuci, hati-hati bisa juga. Logitech G321 ini juga punya mikrofon yang ditaruh di ear cup sebelah kiri. Nah, ini bisa dilipat ke atas dan kalau dilipat di atas dia auto mute dan kalau kalian majuin ke depan dia auto on mikrofonnya. Ini sebuah hal yang menurut gua convenience banget yang dikasih sama Logitech. Nice job. Cuma sayangnya meskipun dia ada di lini G alias lini seri gamingnya Logitech, somehow dia nggak bisa kedetek sama aplikasi Logitech G Hub yang biasanya peripheral gamingnya Logitech itu kebaca di Logitech G Hub. Tapi kali ini tuh sayangnya enggak. Mungkin karena memang nggak ada apa-apa yang bisa disetting dari si Logitech G321 ini. Kayak ya udah lo tinggal konekin langsung ke PC lo atau ke handphone lo dan tada, pakai. Udah gitu aja. Nggak ada equalizer khusus atau noise cancellation yang harus kalian atur di dalam Logitech G321 ini. Jadi dia beneran sebuah headphone yang plug and play. Gua nggak masalah sama headphone plug and play ini karena secara suara pun, cara mikrofon juga menurut gua udah oke, nggak perlu pakai equalizer lagi. Jadi ya udah aja. Itu kanan, kanan, kanan. Bukan. Aduh. Mati nih, weh. Wah, wah, yes, yes, yeay! Tapi pasti dari kalian ada yang merasa keberatan. Harusnya Logitech bisa dikonekin ke G Hub dong, biar bisa pakai equalizer, ya yada gitu ya. Ya, itu preferensi. Jadi kalau menurut kalian itu adalah sebuah kekurangan, silakan dipikirin dan diingat-ingat aja kalau Logitech G321 ini nggak bisa connect ke Logitech G Hub. Untuk impresi gue selama gue pakai Logitech G321 ini, fittingnya enak, nggak ngerasa ngegrip terlalu keras sama sekali, dan juga bahan yang breathable itu bikin
pemakaian penggunaannya itu enak dan nyaman. Suaranya gue bisa bilang khas headphone gaming, yang mana bassnya masih agak berasa kenceng, tapi bukan yang bassy banget gitu, enggak. Detail masih berasa dan untuk dengerin vokal ini masih cering. Oh ya, yang istimewa dari Logitech G321 itu adalah soundstage-nya. Gue bisa dengan mudah mendengar suara itu asalnya dari mana. Dan ini akan sangat berguna kalau kalian main game pakai Logitech G321. Ya, daripada ke warnet pakai headphone bulukan dan kutuan punya warnet kan, mending pakai Logitech G321. Alright, apakah Logitech G321 ini layak buat dibeli? Ini gue dari tadi sambil masang susah banget lagi. Menurut gue sih layak-layak aja kalau kalian punya budgetnya pas ke kalian, ini layak banget buat dibeli. Tapi kalau budget kalian lebih tinggi, ya gue bisa menyarankan kalian tunggu Logitech G3 lain yang bentar lagi akan rilis, yang akan dibahas di main lagi. Atau kalau budgetnya lebih unlimited lagi, kalian bisa beli Logitech G522 Daily Driver yang biasa gue pakai, atau bahkan Logitech G Pro X Series yang luar biasa bagus. That's it, itu aja ya. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.